Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lia Wahyu Kusuma, program studi manajemen informatika semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu yang saya dapat selama perkuliahan semester ini, yaitu tentang Linux dan perintah dasar dari Linux. Untuk topik pembahasan yang akan saya bahas nantinya, yang pertama ada apa itu Linux, kemudian ada sejarah dan distro Linux, yang ketiga ada kelebihan dan kelemahan Linux, dan yang terakhir yaitu perintah dasar dari Linux. Linux merupakan salah satu sistem operasi komputer mirip Unix. Linux merupakan turunan dari OS Unix dan dapat digunakan di berbagai komputer. Sistem operasi Linux dapat digunakan oleh berbagai pengguna ataupun disebarluaskan secara gratis. Sejarah singkat mengenai Linux. Linux diperkenalkan sejak tahun 1991 oleh seorang mahasiswa Universitas Helsinki, Finlandia bernama Linus Torvalds. Software ini terinspirasi dari Minix, yaitu sistem operasi Unix kecil yang dikembangkan oleh Andrew Tannenbaum. Linus menjadikan source code pada Minix sebagai referensi untuk membuat sistem operasi baru yang gratis dan source code-nya dapat diakses secara umum. Tool yang ia gunakan untuk membangun Linux berasal dari Free Foundation Software yang berlisensi GNU. Kemudian, ia juga memasukkan program-program berlisensi GNU. Versi Linux yang pertama kali yaitu versi 0.01 yang diperkenalkan pada tahun 1991. Kemudian, pada 5 Oktober tahun 1991, Linux memperkenalkan yang versi 0.02. Distribusi Linux. Yang pertama ada Linux Red Hat. Linux Red Hat memiliki keunggulan dalam kemudahan pada saat instalasi. Red Hat Linux merupakan salah satu Linux yang tergolong tua. Selain itu, juga mudah dalam pengoperasiannya. Versi terakhir Red Hat adalah distribusi Red Hat Linux 9.0 yang merupakan versi stabil dan telah mengalami peningkatan administrasi sistem. Kemudian yang kedua ada Linux Slackware. Semua isinya, mulai dari kernel, library, atau aplikasinya sudah teruji, sehingga meskipun agak tua namun tetap stabil. Hal penting lain yakni adanya anjuran untuk menginstal dari source, sehingga program yang terinstal teroptimasi dengan sistem kita. Linux Slackware ini merupakan salah satu Linux yang pernah merajai di dunia Linux. Hampir semua dokumentasi Linux disusun berdasarkan Slackware. Kemudian ada Linux Debian. Linux Debian ini merupakan salah satu sistem operasi Linux yang telah lama ada, yakni sejak tahun 1990. Dalam perkembangannya, Linux Debian saat ini sudah memasuki versi ke-8. Distribusi Debian ini lebih mengutamakan kestabilan dan kehandalan, meskipun mengorbankan aspek kemudahan dan kemutakhiran program. Kelebihan Linux Debian adalah cocok digunakan untuk komputer server atau admin. Banyak orang merasa jenis Linux ini kurang cocok jika digunakan pada komputer personal. Hal ini karena memang difungsikan lebih diperuntukkan untuk sistem komputer server dan admin. Kemudian ada WinLinux, distro yang dirancang untuk diinstal di atas partisi DOS atau Windows. Lalu ada Linux SUSE. Linux SUSE ini distribusi pertama di mana instalasinya dapat menggunakan bahasa Indonesia. Lalu ada Linux Ubuntu. Linux Ubuntu merupakan hasil pengembangan dari Linux Debian. Berbeda dengan Linux Debian, Linux Ubuntu ini memiliki kemudahan untuk dapat digunakan pada komputer personal maupun komputer server atau admin. Kemudian yang terakhir adalah Mandrake. Mandrake ini dioptimalkan untuk Pentium menggunakan paket manager yang disebut URMI. Lalu ada kelebihan dari Linux. Yang pertama, Linux memberikan beberapa proses spesial di mana terminal, printer, dan device hardware lainnya dapat diakses
seperti kita mengakses file yang tersimpan dalam harddisk atau disket. Program yang dijalankan akan berjalan dari harddisk ke dalam RAM. Kemudian yang kedua, Linux menyediakan layanan untuk membuat, memodifikasi program, proses, dan file. Linux mendukung struktur file yang bersifat hierarki. Linux merupakan salah satu sistem operasi yang termasuk ke dalam kelas sistem operasi yang dapat melakukan multitasking. Yang ketiga, keadaan ini di mana suatu sistem operasi dapat melakukan banyak kerjaan pada saat yang bersamaan. Linux mendukung multi-user. Dan yang terakhir, pada saat yang bersamaan dapat digunakan oleh lebih dari satu user yang masuk ke dalam sistem. Linux ini juga mendukung dalam multi-console. Kemudian, ada kekurangan dari Linux. Kekurangannya yaitu sulit mengatasi masalah pada saat terjadi masalah. Hal ini karena belum banyak teknisi yang mengerti atau mahir di bidang sistem operasi Linux. Program atau aplikasi di Linux belum sebaik yang ada pada aplikasi Windows atau sistem operasi komersial lainnya. Belum banyak user yang menggunakan Linux ini. Kemudian ada perintah dasar dari Linux. Yang pertama yaitu man. Man ini digunakan untuk mengetahui informasi lengkap dari suatu perintah di sel Linux. Kemudian ada cal. Script ini untuk menampilkan kalender dari sebuah bulan dalam 1 tahun. Kemudian date. Date ini digunakan untuk menampilkan tanggal dan waktu sistem komputer Linux. Lalu ada pwd. Script ini untuk mengetahui nama direktori kerja. Kemudian ini ada beberapa contoh script dari perintah dasar Linux. Yang pertama ada man-ls. Man-ls ini digunakan untuk mengetahui informasi lengkap dari suatu perintah di sel Linux. Kemudian yang kedua ada date atau tanggal untuk menampilkan tanggal dan waktu sistem komputer Linux ini dijalankan. Kemudian ada cal. Cal ini untuk menampilkan kalender dari sebuah bulan dalam 1 tahun. Lalu ada pwd, yang dimana script ini untuk mengetahui nama dari direktori kerja kita, seperti punya saya yaitu Home Julia. Kemudian yang terakhir di sini ada exit. Exit ini untuk keluar dari terminal yang sudah kita buka tadi. Kemudian ini ada perintah dasar Linux yang lainnya. Yang pertama ada sudo. Sudo ini digunakan untuk login sebagai root atau pengguna tertinggi. Kemudian yang kedua ada cd. cd ini digunakan untuk berpindah direktori sintaks. Yang ketiga ada del user, menghapus user dari sistem. Kemudian ls ini digunakan untuk melihat isi sebuah direktori. Lalu ada touch ini digunakan untuk membuat file baru. Kemudian ada ifconfig. Ifconfig ini digunakan untuk melihat konfigurasi Ethernet atau kartu jaringan. Lalu ada cat, digunakan untuk membuka file. Kemudian yang terakhir ada ping. Ping ini untuk mengecek konektivitas suatu jaringan. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh perintah dasar dari Linux. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.